Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa-siswi MTS yang Bapak sayangi kelas 7, pada pagi yang berbahagia ini kita masuki pelajaran kita, pelajaran fikih. Namun sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa kepada Allah SWT, semoga ilmu kita akan bermanfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Kepada kami buka bukunya. Namun sebelum kita masuki pelajaran kita, coba silakan dicek ya kelasnya, tempat duduknya, apakah ada sampah atau sudah rapi atau belum, silakan ya. Baik, kita lanjutkan. Pada pagi yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke pelajaran kita absen dulu ya. Absen dulu, atau sampai absen satu. Yang tidak masuk siapa kira-kira? Ada berapa orang? Eka, Kusmawati sama Rupa Naufalia. Ada keterangannya, izin Alfa sakit. Ya, ada suratnya ya. Oke. Baik, lanjut kita. Ini sebelum kita masuk ke pelajaran kita, coba kita menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Raya. Ayo, pertama, mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, takut padaku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Baiklah, selanjutnya sebelum masuk kita pelajaran selanjutnya, coba biar semangat, kita semangatkan bareng kita dulu, kita yel-yel dulu. Bisa? Yel-yel semangat bisa? Nah, coba tepuk semangat. Oke, baik kepada semua. Ya. Baiklah, kita langsung masuki acara pelajaran kita, yaitu tentang masalah ketentuan sholat fardu 5 waktu. Jadi sebelum kita masuk sholat fardu 5 waktu, kemarin kita sudah masuki belajar tentang apa pembahasan apa kemarin? Menghilangkan hadas dan najis. Nah, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan tentang masalah sholat fardu 5 waktu. Nah, dalam sholat fardu 5 waktu itu coba kita bisa lihat tampilan layar ini bahwa komposisi dasarnya yaitu menganalisis ketentuan sholat 5 waktu. Kemudian indikatornya yaitu yang pertama menentukan pengertian sholat fardu. Nah,
itu yang pertama. Kemudian kedua, menentukan dalil atau dasar hukum sholat fardu. Dan selanjutnya macam-macam dasar hukum sholat fardu. Jadi itu ya, baik secara menurut bahasa ataupun menurut istilah. Coba sekarang menurut bahasa pengertian sholat itu apa? Doa atau permohonan atau memohon kebaikan dan pujian. Nah, itu menurut bahasa. Baik, kita selanjutnya. Oke. Baik, kemudian ada juga pengertian sholat ya, yaitu adalah berhadap hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba dilihat dalam bukunya, itu ada di bukunya tentang masalah pengertian sholat selain masalah yang pertama tadi. Ya, jadi berhadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait perkataan atau perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian doa menurut apa tadi? Menurut istilah, bukan menurut bahasa. Nah, ini pengertian sholat menurut bahasa, artinya minimal kita tahu artinya doa. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan di layar pengertian sholat menurut istilah, ya, menurut istilah. Menurut istilah pengertian sholat apa? Coba misalkan. Adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan, perbuatan, perkataan yang Terus? dimulai dari takbiratul Ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi pengertian sholat menurut istilah ini luas. Artinya baik perkataan kita, ucapan kita ini tadi, perbuatan. Jadi antara perkataan perbuatan itu kita jadikan satu. Nah, kalau sholat tak ada ucapan berarti tak sholat. Dia menjadi tak sholat berarti. Kenapa? Dalam arti sholat itu artinya perkataan dan perbuatan. Perbuatan itu apa? Gerakan, takbir, tangan mengangkat ke atas. Nah, kemudian ketika ruku kepalanya harus sejajar dengan punggung. Nah, itu gerakan, perbuatan. Nah, itulah perkataan dan perbuatan yang tadi. Nah, jadi perkataan dan perbuatan itu tadi menjadi satu. Ada ucapan, ada perbuatan. Nah, tidak hanya cukup itu, harus ada syarat dan rukunnya. Tidak hanya bergerak saja, tidak ada hanya bercakap-cakap saja, berkata-kata saja, tapi ada syarat dan rukunnya. Nah, itulah syarat dan rukunnya, nanti kita jelaskan juga tentang masalah itu. Yang jelas, ada perkataan, ada perbuatan, kemudian ada syarat dan rukun tertentu. Baik. Coba perhatikan dalil perintah kita melaksanakan sholat. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 43. Coba bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz tawarkamu rokiin. dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan tentukanlah sama orang-orang yang bersyukur. Nah ya, jadi itu artinya perintah dalil mewajibkan sholat. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 43 kita disuruh melaksanakan sholat. Ini sholat, melaksanakan sholat, kita mendirikan sholat. Berarti sholat fardu 5 waktu ini tadi adalah wajib. Nah, sholat zuhur, asar, isya, maghrib dan subuh ini tadi itu dalilnya. Nah, kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 104 bunyikan. 3.
Nah, jadi dalam hadis yang lain Al-Qur'an juga menyampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu wasjudu wa'budu." Terus apa? Berkenan. Warkanu wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, bersembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Baik. Baik, karena sudah Bapak sampaikan tadi tentang masalah sholat fardu lima waktu, tadi sudah Bapak jelaskan tentang masalah pengertiannya, kemudian rukun sholatnya, dan juga ketentuan lain kaitan dengan masalah sholat fardu lima waktu. Kepada siswa-siswi ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Oke. Pak, saya mau Ya silakan. Si Mirsa Anindi, silakan. ini yang di bagian yang membatalkan sholat ada kata murtad. Murtad ya. Jadi murtad itu orang Islam yang keluar dari agama Islam. Kita orang Islam, dia pindah ke agama lain. Ya, jadi ketika kita pindah ke agama lain, maka ketika kita sudah berwudu, kita sudah dalam keadaan suci, maka kebersihan kita, wudu kita, kesucian kita jadi hilang, maka batal. Ya, tak boleh sholat lagi, batal sholatnya. Ya, jadi salah satu yang membatalkan sholat adalah murtad. Jadi murtad adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam atau pindah agama lain. Nanti lo, nanti. Pak Haji ada lagi yang mau bertanya kan saya. Kalau jempolnya Pak Haji ini. Yang khawatir yang ngomong kerekam. Ya, silakan bicara. Tuh, tanya silakan. Ini kan ada niat itu ada, Pak. Niat sholat. Oh, niat sholat. Tahu niat sholatnya? Kalau sholat zuhur niatnya macam mana? Usolli, fardu zuhri, arba'ah, rakaatin, makmuman lillahi ta'ala makmum. Niat itu artinya kita mau masang niat ketika kita bertakbir, ya. Ketika kita Allahu Akbar, maka niat kita tadi sengaja aku sholat fardu isya, sholat fardu maghrib, kita pasang dalam niat hati kita ketika sambil mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Baik. Untuk itu, karena materi sudah selesai, kita kasih kesimpulannya bahwa pengertian sholat adalah yang pertama adalah doa, menurut bahasa adalah doa. Kemudian menurut istilah bahwa sholat itu adalah amal ibadah yang dilakukan baik perkataan atau perbuatan. Terus apa lagi? Yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya dalam rukun sholat yang pertama adalah niat takbiratul ihram. Sampailah yang selanjutnya salam. Tadi sudah Bapak jelaskan. Baik. Untuk itu Bapak akan bertanya tentang masalah sholat fardu lima waktu. Yang pertama, apa pengertian sholat menurut bahasa? Sholat secara bahasa berarti doa. Doa. Kemudian sebutkan pengertian sholat menurut istilah. Secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dengan syarat dan tertentu. Nah, setelah dua pertanyaan itu Bapak tanya, kemudian pertanyaan yang ketiga ini berkaitan dengan kita sendiri, ya.
Coba siapa yang tidak sholat subuh pagi tadi? Tunjuk tangan. Yang tidak sholat subuh. Rizal. Terus Anda siapa? Tak sholat. Tak sholat. Ini sholat fardu 5 waktu ada. Baik, karena sudah habis pembahasan kita tentang masalah ketentuan sholat fardu 5 waktu pada pagi hari yang berbeda ini. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang lain berkaitan dengan sholat fardu juga. Ya, harapan Bapak seputar tentang masalah ketentuan sholat fardu 5 waktu. Ada pengertiannya tadi, kemudian hukum dan ketentuan sholat fardunya. Harapan kita semuanya harus sudah tidak ada lagi yang tidak sholat. Semuanya harus sholat. Kemudian kepada kita semua, kami kelas 7 yang demikian bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.